Yang berikutnya, dan manakala Anda lihat tiap-tiap derajat terang dan jelas dianugerahi Allah kepadamu, maka lepaskanlah dirimu daripadanya. Jangan terpengaruh dengan derajat-derajat itu, juga dan derajat-derajat yang seumpama dengannya. Kemudian berikutnya, dan katakanlah pada dirimu sendiri, tidak ada yang aku tuju selain hanya Allah, pada zat Engkau ya Allah, karena tidak ada gambaran apapun yang dianggap terang dan tidak ada tepi apapun yang harus dicapai. Makanya Bu, kan di awal pengajian kita kan selalu tuh saya ini kan, saya ucapkan, saya sampaikan, saya katakan, Ilayya anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju keridhoanmu, yang kami cari, yang kami maksud. Itu agar hati ini lurus niatnya. Jadi jangan kita beribadah itu untuk mencari kemuliaan-kemuliaan, karomah-karomah, ya, untuk mencari kenikmatan-kenikmatan supaya enak hati ini dalam zikir, ya. Jangan itu tujuannya. Nanti Allah kasih Bu, Allah kasih. Jujur ya Bu ya, saya nggak minta kepada Allah saya bisa mengobati orang, meruqyah. Saya nggak minta. Tapi saya beribadah aja. Kemudian saya coba-coba dulunya. Saya sudah lama, bertahun-tahun saya juga sampai ke Malaysia, ke Sabah, ya, meruqyah. Saya coba baca, kan dari guru-guru saya ya, dari pesantren di Madura kan. Nah, cobalah, kata guru-guru saya, baca Yasin gitu, ayat kursi. Yasin sekali, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sama An-Nas. Nah kemudian ada air nih kan pakai air medianya kan, dibuskan ke air. Nah minumkan, sapukan ke wajah. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Begitu lama-lama keterusan. Jadi saya kata, ya Allah, beri aku ya Allah bisa mengobati orang ya Allah. Enggak minta begitu, tapi Allah kasih. Dan begitu juga dengan ibu, jangan minta supaya mendapatkan kelebihan-kelebihan ya. Jangan, udah ibadah aja nanti Allah kasih itu tanpa kita minta. Betul? Jangan minta kaya seperti kaji kita yang lalu. Jangan minta kaya, ya. Tengok Sa'labah, dia minta kaya kan Ustaz? Seperti kaji kita yang lalu. Dikasih kaya, didoakan sama Nabi, kaya dia. Sebelum kaya, ketika miskin dia rajin ke masjid, ya kan? Rajin dia berzakat. Dan ketika kaya banyak kambingnya, lupa. Tengok itu, Allah Maha tahu. Apa kata Allah? Kau nggak pantas kaya. Udah kamu miskin aja supaya kamu dekat kepadaku. Jangan tamak, jangan rakus. Itu nafsu yang menggugahmu untuk kaya. Kamu nggak sabar. Ini kata Imam Ibnu Athaillah. Udah semua serahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Kalau doa boleh nggak minta kaya? Kalau orang awam nggak apa-apa lah. Orang yang belum ngerti, orang yang belum ngerti ilmu agama. Kalau kita kan sudah mengaji manajemen hati, ya kan, al-hikam. Ya. Nah ketika sakit jangan minta sembuh kata Imam. Kenapa? Ada nggak jaminan ketika sembuh kita akan semakin taat kepada Allah dibandingkan ketika sakit? Betul kan? Berapa banyak orang yang tadinya tidak pernah menyebut nafas Allah ketika sehat, dibuat Allah sakit, terucap dalam lisannya Allah, Allah, Allah. Tengok, baik nggak itu sakit, Bu? Baik nggak itu sakit, Bu? Makanya serahkan semuanya kepada Allah yang terbaik menurut Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik. Allah mengetahui, kita nggak mengetahui. Tapi kadang kita sok tahu, menganggap apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang nafsu inginkan itu yang terbaik menurut kita. Kemudian berikutnya,
Abul Hasan At-Tustari berkata, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, di dalam jalan menuju kepada Allah jangan memohon noleh kepada yang lain, dan menggunakan selalu zikir kepada Allah itu sebagai benteng pertahananmu, sebab segala sesuatu selain Allah akan menghambat perjalananmu. Tengok kan Bu, segala sesuatu selain Allah, kelebihan-kelebihan, karomah-karomah, kenikmatan itu akan menghambat ya perjalanan kita menuju kepada Allah, untuk mengenal Allah, untuk menggapai ridho Allah ya. Nah, enggak gunakan zikir. Kemudian berikutnya Syekh Imam Abu Hasan As-Sazili, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Nah, ini guru dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi guru dari Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sajili tarikatnya apa? Saziliyah. Betul. Nah, apa katanya? Jika engkau ingin mendapat apa yang telah dicapai oleh para waliullah, maka hendaknya engkau mengabaikan semua manusia, kecuali orang-orang yang menunjukkanmu kepada jalan menuju kepada Allah, dengan isyarat teori yang tepat atau perbuatan yang tidak menyalahi kitabullah dan sunnatul rasul. Dan abaikan dunia, tetapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapat bagian yang lain. Sebaliknya, hendaknya engkau menjadi hamba Allah yang diperintah mengabaikan musuhnya. Apabila engkau telah dapat melakukan dua sifat itu, yaitu mengabaikan manusia dan dunia, maka tetaplah tunduk kepada hukum ajaran Allah dengan istiqomah dan selalu tunduk dan istighfar. Tapi ingat Bu, ini mengabaikan manusia, maksudnya manusia yang tidak baik akhlaknya, itu kita abaikan. Jangan dikawani, berkawan dengan manusia yang baik-baik. Tentang dunia, bukan berarti kita meninggalkan dunia seluruhnya, ya Bu ya. Dunia juga penting kan? Tanpa dunia, macam mana kita bisa mengenal Allah? Macam mana kita mau berhaji? Betul. Macam mana kita mau bisa masuk surga tanpa dunia? Dunia ini kan ibaratkan persinggahan. Kayak kita naik kereta, kita mau ke Binjai, ya kan? Nah, kita mengisi bekal dulu di pom bensin kereta kita, minyak kita itu. Nah, bekal minyak itu biar sampai ke Binjai. Dunia juga begitu. Kalau kita mau ke surga, ke dunia dulu lah. Mana bisa kita langsung ke surga, ya kan? Tanpa singgah ke dunia. Nah, ini kata masuk kata Imam Abu Hasan As-Sazili, mengabaikan dunia maksudnya jangan menjadikan tujuan dunia itu satu-satunya, ya. Jangan terlalu cinta kepada dunia. Itu dia maksudnya ya. Nah, makanya pakai guru. Kalau nggak pakai guru dibaca gini, wah berarti aku nggak usah kerja lah. Ketawa ibu itu kan. Aku ibadah aja lah. Kalau gitu mengabaikan manusia, oh berarti semua manusia ini musuh lah. Udah aku sendiri aja, aku di rumah. Ya semua manusia ini nggak baik. Hati-hati nih ya. Makanya kata ulama itu belajar tanpa guru, gurunya syaitan. Ya syaitan yang bimbing. Mesti pakai guru. Guru saya udah pada meninggal ya. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Satulah sekarang ini Profesor Dr. Jafar Umar, itu guru tafsir, sekarang masih mengaji juga ya. Semoga Allah merahmati dan meridhai. Ya, tafsirnya pakai tafsir pengarang Profesor Dr. Wahab Juwaili. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Tafsir Al-Munir. Yang keempat, sekali lagi Bu, ya, jam 6 lewat 5 sedikit lah, biar Ibu semangat ya. Pengertian keterangan ini supaya engkau benar-benar merasa, kok jam 4 maaf ya, jam 6 lewat 5 sedikit, jam 6 lewat 5 sedikit. Pengertian keterangan ini supaya engkau benar-benar merasa diri sebagai hamba Allah dalam semua yang engkau kerjakan dan engkau tinggalkan, dan menjaga hati perasaan. Jangan sampai merasa seolah-olah di dalam alam ini ada kekuasaan bagi selain Allah, yakni bersungguh-sungguh dalam menanggapi atau memahami tiada daya dan tiada kekuatan sama sekali kecuali dengan bantuan pertolongan Allah. Maka apabila masih merasa ada kekuatan diri sendiri, berarti belum sempurna mengaku diri hamba Allah. Masya Allah, tengok tubuh. Kalau kita masih merasa ada kekuatan selain Allah, ada yang memberi selain Allah, ada yang menolong selain Allah, berarti kita belum sempurna mengaku diri hamba Allah. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kalau kita belum sempurna ini hamba Allah, siap-siaplah kita menderita, sengsara, stres ya. Makanya yang namanya hamba Allah itu kan la haula wala quwata illa billah.
Tidak daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, Allah yang menolong, Allah yang membantu, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengurus. Kemudian berikutnya, sebaliknya bila itulah benar-benar berperasaan la haula wala quwata illa billah itu dan tetap demikian beberapa lama, niscaya Allah membukakan untuknya pintu rahasia-rahasia. Abdul Hasan At-Tustari semoga Allah merahmati dan meridhoinya memperingatkan untuk tidak berhenti di makom dan karomah-karomah itu. Ketika berjalan jangan melirik kepada yang lain. Semua yang lain selain Allah adalah yang lain. Maka jadikanlah zikir sebagai benteng. Jangan berhenti di suatu makom atau kedudukan, karena makom atau kedudukan itu adalah penghalang. Bersungguh-sungguhlah dalam perjalanan dan mintalah pertolongan. Ketika engkau melihat suatu tingkatan disingkapkan, maka beranjaklah dari sana. Aku juga beranjak dari yang semisalnya. Katakanlah, aku tidak punya permintaan kepada yang selainmu. Maka tidak ada gambaran yang tersingkap dan tidak ada hadiah yang dipetik. Bu. Jadi ketika dalam beribadah kita ini, ya berjalan menuju kepada Allah, ya, ketika diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan, jangan berhenti sampai di situ, ya. Karena kalau kita berhenti sampai di situ pada kelebihan-kelebihan itu, kita nggak akan bisa naik ke tingkatan berikutnya. Berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kita kufur pada nikmat Allah, ya. Jadi karomah-karomah kelebihan itu akan menghambat kita. Tapi gitu pun kalau dikasih jangan ditolak, ya kan? Kalau Allah berikan kita kelebihan, ya bisa mengobati orang dan sebagainya macam dan segalanya, itu terima dengan rasa syukur kita kepada Allah. Tapi juga jangan hanya berhenti sampai di situ. Kita jadi kendor amal ibadah kita cukupkan sampai kelebihan-kelebihan itu aja, jangan. Kemudian berikutnya, seorang yang bertobat, belajar ilmu agama, beribadah, kemudian muncul bisikan setan bahwa dia seorang wali Allah. Dulu sebelum bertobat, bisikan setan mengajak maksiat seperti berzina, mabuk dan sebagainya. Dan setelah bertobat, beribadah, setan bisikan bahwa dia adalah wali Allah. Apabila ia meyakini bisikan setan bahwa dirinya mulia dan wali Allah, maka lebih jahat dari dirinya sebelumnya tobat dahulu di sisi Allah. Tengok bu, sebelum bertobat itu godaan setan itu adalah berzina, ya kan, minuman keras, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, yang nggak karuan, udah begadang. Itu sebelum tobat, ya, cobaan itu. Nah, kita ini alhamdulillah sudah bertobat. Nah, godaan kita itu bukan itu lagi. Bukan kita dibisikkan supaya minuman keras, jangan Pak Haji. Bukan kita dibisikkan supaya kita berzina, nauzubillah, bukan. Tapi godaan kita, bisikan kita adalah ke dalam hati. Oh, engkau lah yang hebat, engkau lah wali Allah. Di masjid ini engkau lah yang paling alim. Hati-hati, ya. Engkau lah yang paling khusyuk sholatnya. Engkau lah yang paling pintar dalam mengaji. Itu bisikan itu. Itu dia cobaan. Itu hati-hati. Dan itu lebih jahat ketimbang sebelum kita bertobat. Kalau sudah merasa, iya kan, ujub, ya, merasa semua kemampuan diri kita, kehebatan kita, ya, sombong, ya, pintar, merasa pintar, bukan pintar merasa. Nah, ini kata 5, hati-hati ya. Nah, rusak amal, rusak hati. Makanya kan ada orang semakin taat semakin jauh dari Allah. Ada kan? Ustaz, aku heran dengan dia Ustaz. Kenapa Bu? Dia tiap hari wirid, ya. Ibu-ibu nih wirid ya Bu, ya wirid ya tiap hari ya Bu. Baca Qur'annya rajin. Tapi kok menggibahnya kok rajin juga ya? Itu dia. Ya. Itu akibat di hatinya itu dihembuskan oleh setan dan nafsu, perasaan merasa mulia, merasa hebat, merasa dialah yang bagus bacaannya. Jadi rusak hatinya, kontak ke mulut akan bercakap yang tidak baik. Itu dia Bu, hati-hati Bu ya, jaga hati. Ya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, andai kata kalian tidak berbuat dosa sama sekali, aku sungguh takut kepada kalian akan jatuh kepada dosa yang lebih besar, yaitu dosa sifat ujub. Tengok kan, merasa mulia, merasa hebat, merasa yang kita lakukan
itu karena kesanggupan kehebatan kita. Jadi bu, Allah mentakdirkan kepada kita dosa, ada kalanya itu baik, betul. Supaya apa? Supaya tidak timbul rasa ujub, rasa sombong, rasa mulia, rasa bersih. Dosa yang membuat kita dekat kepada Allah, mengenal Allah, rajin ibadah, itu lebih baik ketimbang ketaatan yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita ujub, yang membuat kita sombong. Tengok Syekh Bashisyah, pernah nggak dengar riwayatnya? Syekh Bashisyah dengan ahli taat, tapi ujung-ujungnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah. Itu Syekh Bashisyah. Itu sangat masyhur itu riwayatnya, dan banyak diceritakan para ustaz-ustaz. Jadi hati-hati ya. Iblis kenapa dikeluarkan dari surga, Ustaz? Kenapa? Sifat apa dia miliki? Buruknya sombong. Ya, dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Aku kan dari api, betul. Nabi Adam dari tanah. Lebih hebat aku lah. Tengok sombong nih, hati-hati ya. Merendahkan orang, ya, meremehkan orang, memandang orang sebelah mata. Enggak ke masjid, calon neraka, kasihan, hancur hatinya, rusak. Ya, hati-hati ya. Tengok nih kan. Kemudian berikutnya, Sayyidah Fatimah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, ditanya, kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Ia menjawab, bila mana ia sudah menyangka dirinya baik, itulah orang yang jahat. Bila mana dia menyangka dirinya baik. Kemudian berikutnya, setan menggoda manusia sampai tahapan ketujuh agar kita jatuh ke dalam jurang yang hina. Dan ada tiga hal untuk menghindarinya, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua berdoa agar melindungi dari godaan setan, yang ketiga bersahabat dengan orang yang soleh. Itu cara agar tidak digoda setan ya. Ya, oke. Kemudian berikutnya yang terakhir Bu, nomor 5 Bu. Nomor 5 Bu. Sedangkan 7 tahapan godaan setan kepada manusia adalah, ini harus hati-hati, harus kita ingat agar kita terhindar dari godaan setan. Yang pertama kafir. Ilmu untuk mengatasi ajakan setan untuk kafir adalah firman Allah. Apa kata Allah? Tidak ada alasan wahai setan untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Yang kedua, tahapan godaan setan. Tidak perlu taat karena sudah Islam. Ilmu untuk mengatasi ajakan setan ini adalah bahwa kita perlu bekal taat untuk akhirat. Yang ketiga, nanti saja beramal bila sudah tua. Kan sering kan, Bu, ibu kenapa nggak sholat? Nanti aja lah, masih muda. Nah inilah itu bisikan setan itu. Ya, ini harus ibu ini harus tahu ini. Nanti saja beramal bila sudah tua. Ilmu untuk mengatasi ajakan setan ini adalah umur di tangan Allah. Tengok kan, seperti kaji kita yang lalu Bu. Hariku adalah hari ini, betul. Nggak ada jaminan kita akan hidup selepas pengajian ini, betul. Adakah yang bisa menjamin selepas pengajian ini ya kita bakalan hidup? Tidak ada. Umur di tangan Allah. Untuk itu bertobat cepat sebelum dicabut nyawa kita. Banyak buat ketaatan. Kemudian berikutnya, nomor berapa sekarang Bu? Nomor 4. Perbanyak dan cepat dalam amal agar bosan dan tidak sempurna. Kan sering itu kan, ibadah bosan kan? Nah, gimana cara mengatasinya? Ilmu untuk mengatasi ajakan setan ini adalah bahwa kita beramal tidak perlu cepat-cepat, yang penting sempurna. Nah, gitu caranya. Yang kelima, membagus amal agar dipuji makhluk sehingga ria. Ilmu untuk mengatasi ajakan setan ini adalah kita beribadah untuk mengharapkan pujian orang. Kita beribadah tidak mengharapkan pujian orang, itu caranya. Yang keenam, membisikkan bahwa kita wali Allah, orang hebat, orang suci, dan sudah dekat kepada Allah. Ilmu untuk mengatasi ajakan setan ini adalah tidak mungkin kita wali Allah. Ilmu dan amal kita masih banyak yang kurang. Katakan dalam hati, ini manajemen hatinya. Katakan dalam hati seperti itu. Yang ketujuh, yang terakhir, untuk apa gunanya beramal? Bila sudah takdirnya ke surga, akan masuk surga. Bila sudah takdirnya ke neraka, akan masuk. Itulah jahatnya setan dan nafsu itu. Dibisikkan seperti itu.
Kemudian gimana cara mengatasinya? Ilmu untuk mengatasi ajakan setan ini adalah kita hidup dan mati bukan untuk surga dan neraka, hidup mati untuk Allah. Nah, gitu caranya. Katakan dalam hati seperti itu. Kemudian yang terakhir, seorang yang ahli ibadah di tengah perjalanannya terkadang timbul menyalahi adat. Ketika mereka diberi Allah keistimewaan seperti doanya dikabulkan, itu sebenarnya fitnah cobaan. Apabila ia senang dengan demikian sehingga mengurangi ibadahnya, maka ia terginding dari Allah, dia terhijab dari Allah, dia tidak akan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ridha Allah, mengenal Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nikmatnya Bu, nikmat nggak Bu? Bu, nikmat nggak Bu? Bilang nikmat aja lah Bu ya. Alhamdulillah. Tengok Bu kalam hikmahnya. Jadi Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari kalam hikmah yang ke-27 ini mengatakan, tiada berkehendak, tengok Bu. Tiada berkehendak semangat seorang salik, yaitu orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat, bukan itu tujuan, dan teruslah berjalan ke depan. Jadi seolah-olah ada suara, ada bisikan yang mengatakan bukan itu tujuanmu, yaitu mendapat kenikmatan, kelezatan atau mendapat kelebihan-kelebihan. Bukan itu tujuanmu. Teruslah berjalan menuju kepada Allah. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa kami semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Nah, ketika mendapat kenikmatan, kelebihan-kelebihan, seolah-olah ada suara yang mengatakan bahwa bukan kenikmatan, kelezatan, kelebihan itu tujuan. Maka jangan tertipu, itu sebagai cobaan. Karomah, kelebihan bisa mengobati orang, ya. Kenikmatan, kelezatan, manusia dalam taat itu cobaan, ya. Itu cobaan. Itu nikmat dari Allah, itu cobaan. Jangan berhenti sampai di situ. Udahlah Ustaz, aku Ustaz kalau udah zikir Ustaz, nangis aku Ustaz. Nikmat kali, tenang kali, sampai nggak mau aku lagi kerja. Nggak mau kerja. Aku mau ibadah aja Ustaz. Jadi udah cukup lah Ustaz, ibadahku sampai di sini ada. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik, mungkin ada yang belum diskusikan. Jam 6:20. Ada Bapak Ibu? Ada. Wah, jelas sekali ya, alhamdulillah. Ini di 5 lembar, bapaknya ilmunya dapat ya, alhamdulillah. Semoga Allah kita bisa mengamalkan ilmu ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Ini Ibu bapaknya ya. Nanti saya lupa nanti. Saya takut menzalimi. Makasih ya Bu ya, Bu aja ya. Mudah-mudahan saya kedepannya akan nggak lupa. Kan sudah saya siapkan malam-malam itu. Ya itu aja Pak Haji. Itu hikmah yang ke-26 itu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya nanti saya bawa hikmah yang ke-26. Mungkin ada yang belum dapat ya. Baik, kita doa ya. Kalau ada pertanyaan, astagfirullahaladzim. Oh iya, sebelum saya lupa, besok ya ada pengisi pengajian manajemen hati ya, juga kita alihkan di Masjid Muhibin kalau nggak salah. Saya pun lupa orang baru ya. Tapi nanti saya share juga di grup nanti. Ya, saya berikan alamatnya nanti di grup manajemen hati. Selalu saya share itu pengajian itu ya. Di Jalan Pancing komplek di Jalan IAIN. Komplek IAIN, Jalan Pancing sana ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya waktu, silakan datang. Ya, tapi baru mulai ya, hikmah yang kedua ya, namanya baru mulai ya. Hikmah yang kedua ya. Baik, kita doa ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan yang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah ya Rahman ya Rahim dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang soleh dan solehah, jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami, harga kami, saudara kami jemaah ada yang sakit, mohon ya Allah angkat penyakitnya ya Allah, beri kesembuhan kepadanya ya Allah. Bila ada yang mendapat kesulitan hidup, mohon ya Allah mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Allah, yang Maha Bijaksana, yang Maha Penolong, tolong ya Allah, tolong ya Allah Palestina ya Allah, tolong ya Allah Palestina ya Allah, tolong ya Allah Palestina ya Allah, mudahkan urusan mereka, beri kesembuhan orang-orang yang sakit, jadikan orang-orang yang meninggal menjadi syuhada dan masuk ke surga musbitnya surga ya Allah. Ya Allah, laknat dan azab hancurkan ya Allah Israel Yahudi ya Allah.